Sekarang kita ada di Masjid Raden Sayyid Kuning atau Sayyid Abdullah. Itu namanya muncul daripada Masjid Raden Sayyid Kuning ini pada tahun 1986. Tapi masalah masjidnya itu sudah lama sekali, dari abad 13. Nah ini Sunan Kudus, ceritanya ini Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, ini Sunan Kalijogo. Oh jadi 4 ini Iya. pertanda kiai, sunan-sunan. Sunan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Menyingkap Tabir Misteri, masih di Desa Onje, Purbalingga, Jawa Tengah. Sekarang kita ada di Masjid Raden Sayyid Kuning atau Sayyid Abdullah. Beliau adalah suami dari Putri Banowati, Putri Raden Anyokropati atau Adipati Onje kedua dengan Pakuwati, ya, Putri Pakuwati. Nah, ini masjid yang disebut sebagai Masjid Sayyid Kuning yang menjadi sejarah penyebaran Islam di Desa Onje ini. Insya Allah nanti kita akan mewawancarai langsung Pak Kiai dan Imam Masjid di masjid ini supaya lebih jelas bagaimana silsilah sejarah penyebaran Islam di Desa Onje. Ayo kita masuk ke dalam. Salam. Alhamdulillah, sekarang kita sedang bersama Pak Kiai Maksudi. Pak Kiai Maksudi untuk lebih jelas ya mengenai Masjid Raden Sayyid Kuning ya, supaya lebih valid lagi sejarahnya. Nanti kita akan tanya-tanya langsung kepada beliau ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masjid, sejarah Masjid Raden Sayyid Kuning ini kenapa dinamakan Sayyid Kuning dan kapan berdirinya? Kalau masalah Masjid Raden Sayyid Kuning itu namanya muncul daripada Masjid Raden Sayyid Kuning ini pada tahun 1986. Jadi belum lama lah. Tapi masalah masjidnya itu sudah lama sekali, dari abad 13. Abad 13. Sudah lama sekali, abad 13 sudah ada. Yang dirikan? Kalau yang mendirikan itu Masjid Raden Sayyid Kuning itu ada beberapa periode. Periode pertama itu yaitu Syekh Samsudin. Syekh Samsudin konon cerita itu orang dari Timur Tengah, itu diutus untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa sama Syekh Subakir itu. Nah, terus di sini itu mau mujahadah malam itu di sini di Onje ini itu belum ada tempat untuk bermujahadah alias masjid, tempat musola atau jadi dia itu sebelum mujahadah atau zikrullah di sini itu bikin masjid kecil, itu dibikin dari
tiangnya dari pohon pakis, terus dindingnya dari daun pakis, atapnya dari duk, itu duk. Oh, Itu. penyebaran pertama Islam Di Purbalingga. di sini ya, pusatnya. Iya, pusatnya di Onje. Masya Allah. Kan tadi Pak Kiai ngendika Masjid Raden Said Kuning pertama kali dinamai tahun 1986 gitu. Ya, 86. Itu yang ngasih nama itu siapa? Yang ngasih nama itu Ndoro Habib Lutfi Pekalongan. Oh, Habib Lutfi. Kok beliau memilih nama Raden Said Kuning itu kenapa? Nah, itu makanya kan saya itu terus terang aja bermusyawarah dari jamaah setuju untuk dikasih nama, dulu kan belum punya nama. Namanya itu Masjid Kuna, Masjid Kewalian. Masjid yang bentuknya bunyi sendiri kan begitu kalau orang dulu itu. Jadi karena ada masjid dua di Desa Onje, jadi saya bermusyawarah sama jamaah. Kebetulan itu waktu itu saya pulang dari pondok, itulah ya. Saya terusan membawa rombongan dari Onje ke Pekalongan, satu bis itu dari jamaah itu sudah membawa nama dari sini. Okay. Baitul Hikmah. Kan sudah bagus. Kan sudah bagus kan ya. Tapi saya haturkan kepada Ndoro Habib, tidak cocok Habib Lutfi. Terus gimana? Nah, muncul Habib Lutfi itu mengasih nama Masjid Raden Said Kuning. Saya sempat menanyakan, kok ada anak teman ini unik sekali, ada Masjid Raden Said Kuning ya begitu. Apa nggak diketawain soal begitu? Oh, di Kudus ada Masjid Sunan Kudus jawabannya. Di Surabaya ada Masjid Sunan Ampel. Nah, kalau begitu saya minta arti dan maksud. Dikasih tahu. Kalian Ndoro Habib, Radennya dari Adipati Onje, Sayyidnya dari Sayyidina Ali, Sayyidina Muhammad. Oh. Kuningnya dari istrinya Kuningwati. Nah, ini tentang Kuningwati nih Pak Kiai. Ya. Beredar di internet dan referensi-referensi tentang Babat Purbalingga sama Babat Onje. Itu kan dikatakan kalau Kelingwati tidak punya putra-putri, nggak punya anak. Nah, ini gimana Pak Kiai? Kalau Adipati Onje itu istrinya 3. Okay. Pertama kali itu Kelingwati dari Pasir Luhur, Pesundana katanya. Tapi Pasir Luhur di sini di Purwokerto itu di Karangluas, okay. Ya kan? Okay. Nah itu nikah sama Kelingwati ini. Kelingwati kono menurut cerita itu kan keturunannya Syekh Maghdum Wali. Nah dibawa ke sini. Dah sudah di sini punya anak namanya Kuningwati. Terus istri kedua namanya Pakuwati, anaknya Adipati Cipaku. Punya anak 2 lagi, itu Mangunjaya dengan Mangunkusuma yang dijadikan nama desa Mangunegara karo Mangunkesuma, Citra Kesuma. Itu. Terus istri keduanya itu meninggal alias dibunuh oleh suaminya. Lama sekali, kata orang sekarang itu namanya pemimpin harus punya ibu PKK, ya kan? Beristri lagi. Namanya siapa? Nikah sama anaknya Adipati Renan yang bernama Pingenwati. Punya anak 2, yaitu Wang Santaka dan Arsantaka. Kalau Wang Santaka mukim di Onje, kalau Arsantaka mukim di Purbalingga. Nah, ini ada beberapa sejarah yang agak berbeda ya ternyata dari penjelasan yang kita lihat dari referensi-referensi yang ada tentang Babat Purbalingga sama Pak Kiai. Ternyata memang Kelingwati itu punya anak. Kalau sejarah yang kita baca dan banyak sekali cerita-cerita yang beredar di internet Pak Kiai mengatakan bahwasanya Sayyid Abdullah itu suami dari Roro Banowati yang katanya putri dari Sinten Pakuwati itu. Ternyata bukan gitu nih. Pakuwati itu nurunakan di Mangunegara itu sampai sekarang. Oh. Yaitu namanya Mangunjaya sama Mangunkusuma. Mangunjaya. Nah, kalau Putri Banawati kalau menurut cerita itu keturunan dari India. Jadi bukan anaknya Adipati Onje. Bukan. Nah, ini yang istilahnya berdasarkan dengan kerajaan Mesir itu, di Mesir itu kan ada dukuh Mesir di sini di Onje. Dukuh mana Bang? Mesir. Mesir? Ya ada di sini. Di mana itu Pak? Itu sebelah timur Sungai Kelawing.
Raden Benggala. Berarti Raden banyak Banoro. orang-orang Mesir dulu di situ ya. Ya, saya kurang tahu. Itu menurut cerita itu kan Syekh Tepus Rumput itu kan menjabar agama Islam di sini itu sampai ke sebelah timur Sungai Kelawing, bikin dukuh lah, bikin cara sekiranya saya bikin apa namanya itu Grumbul. Itu yang bikin itu kan orang aslinya dari Mesir. Oh. Jadi dikatakan Grumbul Mesir. Masya Allah. Ini ternyata banyak versi dan sejarah-sejarah yang mesti Ya jelas Nggih. lain reaksi lain anu. Oke. Kalau penyebaran Islam di sini dulu melalui cara apa itu Pak Kiai? Misal melalui seni kayak Sunan Kalijogo apa ya? Makanya itu tadi kan dari awal itu ada periode ya kan. Pertama kali Syekh Samsudin, dia murca, orang Jawa mengatakan murca. Kalau sekarang itu Maulana, Maulana. ya kan. Terus keduanya yaitu Wali Songo, ya kan. Sekarang masih ini tilasannya. Tinggal apa? Kuda-kuda sama tiang itu 4 ya. Periode ketiganya yaitu Tepus Rumput sama anak angkatnya yaitu Adipati Onje. Peninggalannya apa Adipati Onje itu? Bedug. Oh, bedug ini. Nah, bedug itu sudah ratusan tahun, itu namanya bedugnya. Ya. Bedug itu namanya apa? Duren Siklambi. Duren Siklambi bedugnya namanya. Kok dinamai itu? Nah, karena duren itu, pohon duren itu ya tumbuhnya itu di tepi sungai, udah gede. Kalau Adipati Onje itu mau mandi, ya kan, mau mandi di sungai, dulu kan belum ada sumber air, mata air sumur lah katanya, mata sumur lah, ya. Belum ada, mandinya di sungai. Itu bajunya dan anduknya Adipati Onje itu ditaruh di pagaknya pohon duren itu. Oh gitu, Masya Allah. Nah, sudah gede ya, terus ditebang bikin bedug. Makanya namanya bedugnya dinamakan bedug duren Siklambi. Pohon duren sing gemen belum ditebang itu buat cantelan bajunya Adipati Onje. Masya Allah gitu. Dulu. Ini udah ratusan tahun teman-teman. Iya, ratusan Bedug. tahun. Duren Siklambi. Betul nggak Pak? Bedug duren Siklambi. Berarti Onje ini juga masih ada hubungan erat sama Adipati Merapat Banyumas, ya? Oh, masih. Itu silsilahnya gimana? Nah, kalau ini di sejarah masjid malah larinya ke sana ya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Biar tambah ilmu. Sini baru 2 periode, terus pindah ke Adipati Merapat. Nah itu tadi saya sudah kasih tahu dari awal itu. Adipati Merapat itu kan kata orang dulu itu, orang dulu cerita itu kan dulu itu Banyumas itu dikuasai orang satu zaman kerajaan. Itu loh ya. Nah, mengerajai apa? Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap. Lah anak turunnya Adipati itu cemburu sosial. Kalau sekarang cemburu jabatan. Jadi yang pertama kali memecah daripada Adipati Merapat itu Joko Kaiman. Yang di Purwokerto itu. Ya wis, kamu di Banjarnegara, kamu di Cilacap, saya di sini, kamu di Purbalingga, kan begitulah. Ya, kita kembali lagi ke masalah masjid. Mungkin ada hal yang bisa diceritain lagi ya tentang masjid ini? Kalau masjid itu ada tahap demi tahap ya kan. Ya, pertama Syekh Samsudin, kedua Wali Songo, ketiganya itu Tepus Rumput atau Syekh Maulana Mahribi dengan Adipati Onje. Adipati Onje kan anak angkatnya Tepus Rumput. Terus periode keempatnya itu Mbah Abdullah Syarif Raden Said Kuning. Mbah Abdul Syarif Raden Kuning lah itu orang yang pertama kali jadi penghulu di Purbalingga. Orang yang istilah secara nikah secara Islami yaitu Mbah Said Kuning. Oh. Abdullah Said Kuning. Abdullah Syarif Raden Said Kuning itu. Jadi mertuanya dari Adipati Onje, menantunya dari penghulu lah istilahnya gitu. Nikah-nikahakan itu semua istri sama. Oh, jadi ini masjid pertama kali yang didirikan oleh penghulu pertama gitu? Ya, penghulu kepala di Purbalingga. Pertama di Purbalingga yang menikahkan kaum muslimin dan muslimat secara Islami.
secara syariat-syariat Islam. Tinggalannya masih sama sekarang. Nopo? Mimbar sama teken itu di dalam. Nanti boleh dilihat. Boleh. Ada tinggalan dari Sayyid Ngabdullah. Sayyid Ngabdullah Sarip, Sarip Raden Sayyid Kuning. Ngabdullah Sarip. Sarip Raden Sayyid Kuning. Raden Nama Sayyid aslinya Kuning. itu Ngabdullah Sarip. Kalau Pak D-nya Sarip Hidayatullah. Sunan Gunung Jati itu Pak D-nya. Berarti masih keturunan Cirebon ya, Yes. Pajajaran lah ya. Jadi Onje ini ternyata luar biasa ya. Menggabungkan antara Majapahit, Trah Majapahit sama Pajajaran. Makanya Yang ada di Onje barat. itu kan keturunan terahnya ke kedua raja. Raja Majapahit atau istilahnya Pajang Surakarta, terusan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Gitu loh. Loh, dari Prabu Siliwangi siapa? Yaitu tadi Rara Santang atau Sarif Mudaim nurunakan Sarif Hidayatullah, adiknya Sarif Hidayatullah nurunakan adiknya Sarif Hidayatullah itu Sarif Nurullah Yahya, Sarif Nurullah nurunakan Ngabdullah Sarif. Sarif Nurullah Yahya Nurunakan Ngabdullah Sarif. nurunakan Ngabdullah Sarif yang jadi menantunya Adipati Onje. Nah, Oh, nggih. Boleh lihat ke dalam mboten Kiai? boleh. Kita intip lihat gimana peninggalan Ngabdullah Sarif. Ngabdullah Sarif di sini. Iya, enak. Nih. Teken. Ini buat khotbah. Oh, Ini Kuningan. ini Ini dari mimbarnya. Raden Ngabdullah. Oh, Mimbarnya. ya udah lama sekali ya. Ya ratusan tahun. Ratusan tahun. Kalau yang dari pohon pakis mana Pak ya? Oh, itu sudah dari Ronda Pasila ini. Oh, ini nggih. Ini. Pohon Ini kan dulu di sini, ini kan bukinan orang yang saya juga tahu ini. Dinaikkan maksudnya loh. Dulu kan Ditinggiin, pendek. Dulu kan pendek. Berarti dulu cuma segini aja ya? Iya. Yang ini, yang kayu ini. Kayu. Iya. Nah, sama itu tuh tinggalannya Sunan Kalijogo itu kuda-kuda itu apa sarak kok. Oke. Yang batik itu, yang ukiran itu. Yang itu tuh. Ya. Nah ini Sunan Kudus, ceritanya ini Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, ini Sunan Kalijogo. Oh, jadi 4 ini Iya. pertanda kiai sunan-sunan gitu. Jadi belum selesai kesiangan pindah ke Demak. Kalau di Demak langsung jadi, kalau sini enggak. Oh. Jadi yang nerusakan tepus rumput. Kalau nama lain kita tepus rumput sinten? Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi. Oh. Kan ada kalau di Betawi napa atas angin. Atas angin. Atas angin. Karena dia itu ketemu sama Syekh Priuk. Oh, pantesan di Babat dibilangnya pengelana nggih. Maulana. Kan itu Maulana itu dari mana? Dari Timur Tengah sama itu Ngabdullah Sarif. Naik apa? Naik angin. Jadi jadi atas angin. Nah, Priuk karena apa? Begitu istilahnya di pantai itu ada cukung. Kalau sekarang perahu lah ya. Naik ke situ ada Priuk. Berarti kayak itu saya punya saya. Bukti Priuknya punya Syekh kan punya Priuk punya itu loh. Sing orang menunjukkan dinamakan ini punya Priuk. Jadi dinamakan Syekh Priuk di Tanjung Priuk sana. Oh, gitu. Ini awal mula masjid cuma berarti batasnya ini nggih. Nah, ini kan tebal sekali ini. Ini bukan bata merah, batu kali. Satu kali. Batu kali. Ini tambahan saya jago tahu. Nah itu juga ini tebal sekali ini. Ngebayangin ya suasana dulu gimana itu. Munajatnya pasti Ya, tenang sekali di sini. Kung fayakun jadi sih kalau dulu. Nggih. Kung fayakun jadi. Kan bayangin. Dulu kan belum ada semen. Oke, matur nuwun sangat Pak Kiai atas arahan-arahan dan pengetahuan tentang sejarah Masjid Sayyid Kuning ini. Semoga bisa jadi tambahan wawasan serta ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semuanya, wabil khusus untuk teman-teman pemuda-pemudi. Jangan sampai kita lupa jati diri kita. Ya. Jangan sampai kita terperdaya budaya-budaya asing, tapi malah melupakan sejarah kita sendiri dan juga budaya kita sendiri. Wabil khusus jangan lupa akidah Islamiyah kita, ketauhidan kita, dan syariat Islam adalah suatu hal yang paling penting untuk kita pertahankan
sampai Allah panggil kita kepada kehadiratnya. Alhamdulillah. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.